Nah, teman-teman semua ya, kalau kita bicara kegagalan ya dalam kehidupan ini, mungkin semua orang pasti mengalami kegagalan. Banyak sekali rintangan dan tidak semulus apa yang kita inginkan dan apa yang kita capai ya. Seperti itu. Jadi, saya sendiri menceritakan ya teman-teman, banyak sekali kegagalan yang saya alami. Tapi apakah harus kita berhenti ya menuju masa depan yang kita harapkan? Tentunya tidak. Nah, ini salah beberapa kegagalan-kegagalan yang saya ceritakan. Yang pertama, memang faktor saya adalah karena memang keterbatasan dari segi ekonomi, karena memang orang tua itu tidaklah mampu harus secara ekonomi. Kemudian saya juga keterbelakangan ya, artinya dari kita karena tinggal di desa yang masih sepi, jadi mental kita memang belum siap kan seperti itu. Nah, pada suatu masa, artinya suatu ketika sudah beranjak sekolah kan seperti itu, dan sekolah ini pun harus mengalami kendala-kendala yang sangat berarti ya, termasuk ketika saya di SMA pun ini yang menjadi mimpi itu sepertinya pupus ya teman. Saya tidak lulus dalam ujian nasional untuk SMA ya teman. Nah, disinilah pertama kali saya merasakan suatu gagal secara formal ya, artinya seperti itu, gagal secara formal, walaupun sebelumnya itu kegagalan saya yang kecil-kecil artinya sangat banyak sekali. Nah, di situ saya tidak meneruskan untuk ujian lagi dan saya memutuskan untuk mengambil pendidikan di paket C gitu. Jadi memang ada program yang tidak lulus SMA itu kan bisa mengambil paket C. Jadi dalam beberapa bulan kemudian saya mengikuti kejar paket C itu dan alhamdulillah lulus ya. Nah, di situ bukanlah suatu keberhasilan yang saya dapatkan gitu kan. Artinya kita setelah lulus dari tingkat setara, kita harus berjuang lagi, dan saya ingin kuliah kan seperti itu, walaupun secara ekonomi itu tidak memungkinkan. Kemudian setelah itu saya bekerja ya teman, berjuang lah ini seperti itu, sehingga saya bisa kuliah dengan hasil dan perjuangan yang meletihkan sebenarnya teman. Nah, di situ juga setelah bisa kuliah ternyata permasalahan itu semakin besar ya teman. Bayangkan setiap hari di perantauan kan seperti itu, harus mencukupi kebutuhan secara pribadi, kemudian harus memikirkan bagaimana membayar kuliah. Bahkan di tahun pertama sudah merasakan, sudah berurusan dengan birokrasi ya, birokrasi kampus yang ya seperti itulah, teman-teman sendiri tahu ketika di kampus seperti apa ya. Nah, jadi hampir setiap ujian itu tidak bisa mengikuti ujian semester ya biasanya kan seperti itu, karena memang permasalahan SPP belum lunas seperti itu dan lain-lain. Nah, itulah membuat kita kadang mental itu seperti down ya teman-teman. Tapi lambat laun ternyata solusi itu ada ketika kita berjalan waktu itu. Ada sih yang kita temukan. Sepertinya memang kita sudah sangat hampa sekali, artinya tidak bisa berkutik dengan apa-apa. Tapi suatu ketika ya itulah suatu hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi ya teman. Dan akhirnya ada saja, entah itu dari teman kita yang membantu, entah itu dari dosen-dosen kita ketika kita mau cerita kepada orang lain seperti itu. Jadi intinya jangan pernah sungkan teman-teman untuk menceritakan permasalahan yang pelik itu gitu. Walaupun mungkin sebagian orang pasti akan menganggap kita itu ya mungkin remeh seperti itu, tapi di sisi lain kita juga akan memecahkan suatu permasalahan kita, karena hidup ini tidak bisa sendirian, masih ada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, setelah itu ya teman, itu pun tidak selesai di situ saja. Banyak sekali yang menjadikan suatu kegagalan di saat saya remaja itu. Artinya setelah sekolah itu lambat laun akhirnya sering telat, harus cuti teman, harus berjibaku, kemudian usaha, dan mulailah saya kenal dengan namanya dagang ya teman. Di situ di pertengahan jalan, pas di bangku kuliah saya dagang. Nah, di situ pun tidak langsung berhasil ya teman. Hanya dagang itu
banyak sekali kendala. Yang buka pertama saja bahkan kita modal sudah utangan seperti itu, sudah pinjam sana sini untuk membuka usaha dengan harapan kalau usaha kita lancar, kita punya pendapatan, kita bisa untuk membiayai hidup kita secara pribadi, untuk sanggup kuliah, artinya seperti itu. Dan ternyata kadang harapan itu tidak sesuai apa yang kita inginkan kan. Dan akhirnya tapi tetap berusaha teman. Ketika satu gagal masih ada celah lain. Nah, kadang orang menawarkan satu pekerjaan gitu. Tetapi dari situlah kita belajar. Saya sendiri setelah usaha gagal, udah usaha lagi dan akhirnya menemukan jalan ya. Ada usaha itu mungkin bertatih-tatih jalan dan sempat berkembang ya teman-teman. Tapi memang kegagalan pun selalu banyak karena memang kadang kita itu kalau sudah punya materi, sudah punya apa yang kita pegang, kita biasanya ambisius ya teman. Jadi kita ingin buka sana juga sini seperti itu. Dan akhirnya di situ pun yang menjadi banyak kegagalan adalah ketika kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi ketika kita percaya dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar kita, disitulah kita juga mengalami kehancuran. Karena memang apalagi di zaman sekarang ya teman, tidak mudah. Artinya seperti itu. Nah, itu baru bercerita tentang kuliah dan di tengah usaha. Artinya saya kuliah sambil usaha ya teman. Itu pun masih banyak kegagalan walaupun akhirnya usaha itu berjalan dan bisa menjadikan saya menjadi sarjana ya teman. Tapi pengalaman di situ sangat luar biasa. Kemudian setelah lulus kuliah ini kan saya tidak langsung bekerja ya teman. Artinya memang harus mandiri dan aktif di pengurusan partai politik seperti itu. Kemudian di situ pun banyak sekali rintangan, kegagalan yang sangat banyak. Jadi ketemunya ini adalah gagal dan gagal, tapi tetap berlanjut. Sehingga pada suatu ketika saya memutuskan untuk bekerja. Nah, di pekerjaan pun ternyata tidak semulus apa yang kita bayangkan. Tekanan, pokoknya target segala macam, akhirnya membuat kita itu letih juga. Dan kembali lagi pada dasar utama kita adalah saya sendiri adalah pedagang ya teman. Walaupun sampai saat ini ya memang banyak sekali gagalnya dalam dunia usaha ini ya teman. Kegagalannya adalah dari mitra-mitra kita. Ketika kita punya modal, kita bermitra kepada orang lain, percaya dengan orang lain, nah disitulah banyak sekali rintangan. Dan sepertinya apa, ketika kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang pribadi yang selalu mengalah, di situ juga banyak sekali orang-orang yang benar datang untuk apa ya, sekedar mencari celah dari kebaikan itu. Nah, jadi intinya gagal itu merupakan hal yang lumrah ya mungkin teman-teman. Bagi saya sendiri mungkin sebagai pengalaman, dan bagi teman-teman yang mendengarkan cerita saya ini, semoga lebih hati-hati lagi kan seperti itu. Karena dalam kehidupan ini ya tidak seperti apa yang kita inginkan, kita harapkan. Intinya lebih waspada. Dan kalau teman-teman ingin usaha, memang apalagi dibentuk dari faktor orang tua yang mampu, ya mungkin bagus lebih hati-hati. Tetapi ya kita jangan terlalu menggenggam artinya seperti itu. Karena berbagi itu sebenarnya indah ya teman-teman. Walaupun disitulah celah-celah orang-orang yang sengaja memanfaatkan itu bahkan banyak sekali. Tapi pada dasarnya kita di dalam kehidupan ini selalu memberi ya, lebih baik memberi daripada kita meminta kan seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu sedikit cerita tentang banyaknya kegagalan. Belum lagi kegagalan masa remaja saya itu sangat banyak. Dan sampai sekarang walaupun masih usaha, ya dengan stabilitas saja, artinya dengan stabilan, pendapatan ada seperti itu, sangat bersyukur. Dan masih ingin berjuang, berusaha semaksimal mungkin semampu saya untuk kedepannya, karena memang perjalanan ini ya masih panjang ya teman. Walaupun usia itu semakin bertambah, tapi jangan putus asa. Dan bagi teman-teman yang masih remaja, yang masih duduk di sekolah atau kuliah, itu adalah momen pas untuk menyeting, artinya mapping ya teman, artinya mapping menghadapi hari esok. Dan saran saya lebih hati-hati lagi, terutama kalau teman-teman yang berjiwa usaha ya. Jiwa wirausaha itu sangat potensial, karena tidak mudah juga mencari kerjaan yang bonafit,
apalagi ingin menjadi seorang PNS ya, karena idaman seorang sekarang itu PNS dan pegawai-pegawai lain. Jadi itu saja, lebih hati-hati dan kedepannya semoga teman-teman lancar. Oke, terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya.